Jadi kalau ingin sehat tubuh, ya sudah, sehatkan pembuluh darah. Dan ternyata yang ditreatment adalah usus. Kalau usus seseorang itu sehat, udah pasti beres pembuluh darahnya. Urutan makan yang keliru saja bisa membuat usus itu mengalami kanker. Coba, kalau makan seperti apa urutannya? Makan nasi dulu 1 piring. Ya, ada lauk pauknya. Jadi yang masuk ke tubuh kita pertama yang padat. Ketika keselak, ya baru ingat air. Cari air. Jadi tahu cari air kalau udah keselak biasanya. Istilah bahasa Inggrisnya kabuhulan. Rusuh teuing daharna. Nah, akibatnya didorong sampai minuman. Beres itu terakhir cuci mulut, baru makan buah, itu pun kalau ada. Apa yang terjadi? Nasi protein yang sudah dimakan itu pertama ya di bawah padat. Air tidak bisa melarutkan nasi yang kita makan karena air tertahan oleh nasi. Berarti air di atas. Di atas air masuklah yang disebut dengan buah-buahan, sifatnya asam. Kemudian si asam ini membusukkan nasi yang sudah masuk duluan, belum sempat diproses oleh lambung kita. Apa yang terjadi? Kualitas nasi, kualitas protein yang dimasukkan ke dalam tubuh membusuk seketika, dan itu yang diserap oleh darah. Urutan makan salah saja membuat tubuh kita jadi salah. Makanya urutan makan yang bagus kan harusnya air dulu, baru buah, baru sayuran, kalau bisa sayuran mentah, gitu. Makanya orang Sunda mah dari dulu sudah diajarkan leluhur kita, dahar lalab lalaban. Ya kan? Itu. Makanya nikah sama orang Sunda gampang, irit, lepaskan di kebun pasti dahar. Iya, itulah kenapa banyak yang tertarik sama orang Sunda. Ya, murah katanya. Harusnya begitu. Setelah 80% sebelum kenyang stop. Baru benar itu makan. Karena di atas lambung masih ada 1/3 buat oksigen. Gitu nggak makan? Gitu apa makan? Makanya tidak begitu, setelah itu 3J-nya dilanggar. Jadwalnya nggak jelas, jenisnya nggak jelas, jumlahnya juga nggak jelas. Apa yang terjadi? Umur kita menjadi pendek. Tubuh kita tidak menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang ini menuju tujuannya. Ini gara-gara pola makan yang tidak bagus. Akibatnya apa? Penyakit stroke mudah sekali. Karena apa? Lemak jenuh yang menyumbat pembuluh darah itu menjadi momok bagi semua orang. Kenapa? Terlalu banyak radikal bebas yang tertangkap di situ. Apalagi terlalu banyak kalsium. Dan sekarang dunia kedokteran menemukan satu-satunya cara untuk memobilisasi kalsium yang ada di dalam pembuluh darah, maka ada 5 caranya. Sudah tahu belum? Yang pertama, banyak makan tempe. Karena tempe itu sudah diriset mengandung vitamin K2 paling banyak. Dan vitamin K2 ini bisa memobilisasi kalsium. Sehingga kalsium tidak tinggal, diam. Sehingga tidak akan terjadi plak di dalam pembuluh darah. Ini ngaji agak saintifik saya bilang. Ya, supaya ada pengetahuan sedikit. Jangan cet yang cenah wungkul. Ngaji itu harus berbasis data, berbasis riset. Ya, gitu. Karena agama itu akal. Tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Yang kedua, ya, suka tempe. Bagus. Mau dikerecek, mau apa, boleh. Tapi yang paling bagus kalau tempenya mentah-mentah. Karena apa? Tempe mentah itu mengandung probiotik. Karena raginya itu lactobacillus yang sangat menguntungkan bagi lambung. Makanya di Jepang tempe mahal. Di kita coba 10.000 sudah dapat satu gulung itu tempe. Subhanallah. Masih nawar. Ya Allah. Yang sebelah sini nih. Maaf ya. Kalau nawar sebelah sini. Aduh. 2.000 nih kata jadi atau beli tempe. Padahal sudah tahu kata Rasul, permudah jual beli. Permudah jual beli. Kalau kita memberikan keuntungan pada pedagang, kita juga akan diberi keuntungan oleh semesta. Jangan terlalu matematik hidup itu. Ya. Makanya saya kalau ngantar istri saya ke pasar, boleh saya antar ke pasar. Satu syaratnya, jangan nawar. Kok mau nawar bari ngaleos? Aduh. Orang dia biasanya, orang dia. Orang dia, ya sarua. Yang kedua vitamin C. Vitamin C itu adanya di sayur, buah-buahan. Makanya makan buah-buahan, makan sayur banyak gak apa-apa. Apalagi semuanya dalam keadaan mentah, fresh itu bagus. Kalau makan seperti itu tidur 2 jam aja, gak usah 8 jam. Sehat. Nah ini kan bicara waktu. Saya akan bicara waktu. Kenapa? Kalau pola makannya gak karu-karuan, waktu habis terbuang. Dipakai sare. Setik-setik tunduh. Keur ngaji wae tunduh. Kumaha? Lagi sholat tunduh, bingung saya. Makanya belajar olah napas. Di mana napasnya, di mana ingatan kita. Itu pentingnya kita belajar sholat khusyuk. Ini yang sudah belajar kelas khusyuk. Gak mungkin ngantuk. Yang ada tuh nangis, merasakan sesuatu. Yang ngantuk itu karena tidak merasakan. Apalagi lupa rakaat. Itu udah jelas.
Sholat kayak gitu udah jelas. Jelas tidak mungkin bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat kayak gitu, gak mungkin. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E itu gampang, adanya di alpukat. Makanya makanan wajib saya tiap pagi alpukat. Alpukat itu wajib. 3 jenis makanan yang saya makan tiap pagi, alpukat selalu nomor 1. Ada selalu di rumah, alpukat. Karena di situ ada vitamin E, itu luar biasa. Itu untuk memobilisasi kalsium, supaya pembuluh darah kita sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, napas jadi panjang. Kalau napas jadi panjang, mual gampang amek. So, semua yang gampang marah tuh napasnya pendek. Apalagi terlalu banyak makan daging. Ya Allah. Daging pun yang dimakan senangnya yang berlemak. Ya sudah, selamat tinggal. Mau gimana hidup seperti itu? Belajar spiritual itu dimulai dari piring. Kalau piring kita sudah tidak beres, jangan berharap spiritual kita bagus. Yang keempat, omega 3. Omega 3 itu adanya di salmon, tuna. Tapi jangan dimasak, makan mentah-mentah. Namanya sashimi. Bagus. Gitu, kulit jadi bagus. Otak jadi cerdas. Ya, saya tidak bilang mengingatnya. Orang cerdas itu bukan soal mengingat. Orang cerdas itu indikasi utamanya adalah keterampilan berpikir. Cara menyelesaikan masalahnya bijaksana. Itu orang cerdas. Yang banyak mengingat hafalan itu bukan orang belajar. Bukan. Belajar itu bukan mengingat. Mengingat itu tingkat kognisi yang paling rendah. Itu C1 itu. Dari 6 tingkatan kognisi itu paling rendah. Mengingat itu. Makanya ada riset baru. Kemarin saya share. Selalu saya share kalau di grup. Yang sudah ikut grup bersama saya. Itu pasti akan saya share yang bermutu. Ternyata ciri orang cerdas itu gampang melupakan sesuatu yang tidak penting. Ini yang suka nginget-nginget masa lalu, gak penting amat. Gak cerdas. Ciri orang yang otaknya cerdas ternyata mudah melupakan yang tidak penting. Terutama masa lalu. Iya nusok ngobrol. Masa lalu, nu kamari, nu basa harita. Itu otaknya kurang cerdas. Menurut riset. Jadi saya pakai riset, kalau perlu nanti saya kasih jurnalnya. Ini luar biasa itu. Ya. Ternyata kecerdasan itu dilihat dari keterampilan seseorang memecahkan masalah. Solve problem. Lihat kebijaksanaan seseorang ketika memecahkan masalah. Di situ indikator kecerdasan. Harusnya semua orang yang belajar agama itu cerdas. Dan kenapa tidak cerdas? Nah, nanti akan terjawab. Masalahnya di mana? Nah, yang kelima, ini penting. Itu yang namanya probiotik. Mungkin baru dengar ya istilahnya. Probiotik itu adalah makanan atau minuman yang difermentasi. Kalau saya minum setiap hari, probiotik itu. Salah satunya, produk susu yang paling bagus itu adalah yang sudah difermentasi. Dalam bahasa orang-orang ahli gizi, namanya kefir. Bukan kafir. Kefir. Kefir itu susu yang difermentasi. Itu lactobacillusnya banyak.